Yeah. So yeah, can you Oke. Thank you, Ciol. Itu sih pasti ada ya, karena aku percaya it's part of our life, karena kita masih tinggal di dunia. So back then, ketika aku masih kecil, pastilah aku mengalami yang namanya ledekan-ledekan. Kalau dulu kayaknya belum mengenal namanya bully, kayak, wah rambutnya keriting, wah ini. Cuman nggak tahu kenapa ya, karena aku anaknya cheerful, jadi kayak, ya udah aku ketawa aja gitu. Dan aku bersyukur banget bahwa aku punya keluarga yang sangat support banget tuh. Jadi kayak dari kecil aku udah tanamin bahwa you are special and you are beautiful. Kalau mamaku tuh selalu bilang pede aja. Cuman kan itu tidak semudah itu ya. Dan growing up being a teenager, terus juga bertumbuh menjadi wanita dewasa, itu partnya nggak bukan part yang mudah gitu. Jadi apakah question itu sering muncul? Tentu bukan cuma masalah fisik aja, tapi masalah talent juga segala macam. Apalagi aku juga sudah mulai berkarir di usia aku yang di teenager gitu, masuk ke dunia profesionalitas, dunia entertainment. But I'm really thank God. Mungkin aku didoain mamaku juga, atau mungkin aku juga selalu berdoa. Aku nggak ngerti lagi gimana, tapi aku setelah aku flashback gitu ya, ketika aku down gitu ya, Tuhan tuh selalu punya cara untuk menunjukkan jawabannya ke aku. In a small case or in a big case, kayak Tuhan selalu punya cara, dan aku dari dulu, walaupun mungkin ada nih orang yang menyepelekan aku karena aku nggak bisa A, nggak bisa B, karena look aku begini, karena look aku begitu, tapi Tuhan tuh bantu aku untuk jawab itu semua, and He proved that I can because of Him. Makanya mungkin ketika orang lihat, kayaknya kan pede banget ya, kayak kok bisa sih ada kayak gitu segala macam. For now, I can say, I know God is behind me and God is with me gitu loh. Jadi aku bisa punya that confidence, tapi aku juga dikasih tahu sama Tuhan bahwa nggak semua orang punya karunia dan berkat itu semua, either with friends or family dan lain-lain. Makanya aku selalu berusaha untuk memahami apakah ada pergumulan. Banyak, hampir setiap hari gitu kan. Dan apalagi di pekerjaan aku yang benar-benar profesionalnya itu look tuh nomor satu. And then setelah aku juga menjadi seorang pembawa acara dan Tuhan izinkan untuk mendengar banyak cerita orang, aku mulai menyadari bahwa semua orang punya pergumulan. Tapi gimana orang itu bisa sukses, gimana orang itu bisa berkembang adalah responnya dia. Dan aku bersyukur banget bahwa aku tinggal di komunitas yang sangat suportif banget, dan aku terus pegang Tuhan, gak mau lepas. Pokoknya aku dari dulu kayak, aku gak mau lepas sama Tuhan, karena masih ada kekuatan aku, sehingga aku bisa melangkah dan juga menghadapi struggle-struggle itu, pertanyaan-pertanyaan itu yang datang dari diri sendiri dan juga pastinya iblis, dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi question itu pasti ada. Kayak hari ini, aduh, kok kayaknya lampunya nggak apalah, masalah properti apa segala macam, aduh kok kayaknya pasti ada. Cuman akhirnya aku ada di poin yang kayak, oke, supaya aku bisa menjawab semua pertanyaan itu, aku harus punya dasar-dasar dan pegangan yang kuat, supaya when that question is coming, atau bullying itu coming, atau kalau bahasanya mungkin setan-setan itu datang gitu ya, dengan segala tipu muslihatnya, aku bisa berperang gitu, dan aku harus punya semangat gitu. Sama kayak inilah internet hari ini aja. Kan dari tadi kan karena di Bekasi tuh hujan deras dan koneksinya lumayan kan. Kayak oh God, I know you will work for us gitu. Akhirnya kayak walaupun keluar masuk, but I believe gitu. Ini adalah maunya Tuhan, walaupun Satana mungkin bilang kayak koneksinya akan aku ganggu gitu kan, atau mungkin lampunya akan aku ganggu, tapi aku tidak takut karena Tuhan beserta. Nah itu yang spirit itu sih yang aku pegang, sehingga mungkin orang bisa ngelihat kok kayaknya orang nggak ada masalah ya, padahal mah banyak masalahnya gitu Ci. Keren banget. Wow, praise God. Ya, jadi aku suka banget tuh tadi waktu Kristi bilang kayak because you know that God is behind you. Mungkin setiap dari kita sering ya kayak punya masalah, atau kita merasa kayak aduh gue nggak punya talenta ini nih, atau ya seperti atau beauty stereotype lah. Kan banyak orang yang bilang kayak oh you're beautiful if rambut lu kayak iklan sampo gitu, panjang, lurus gitu, tebel gitu kan. But gak semua dari kita seperti itu ya kan, your hair is beautiful. So dan kalau kita punya confidence bahwa Tuhan ada beserta dengan kita, itulah yang memberikan kita kekuatan. So thank you Christy for sharing. Nah aku sekarang pengen tanya lebih jauh, lebih dalam lagi bersama dengan Ellen. Aku pengen ngobrol-ngobrol nih sama Ellen. So
Ya, Ellen, I have some questions for you. Aku tertarik banget sih sama cerita hidupmu, dari karir, kemudian juga apa ya, personal struggle. Nah, aku pengen lihat ada nggak suatu kejadian yang pernah membuat kamu itu merasa kayak yang biasanya pede, terus tiba-tiba kamu merasa kayak gagal. Ya, pernah sih, Ci, pastinya gitu. Ini aku kasih contoh salah satunya mungkin aku cerita dalam relationship ya gitu. Dulu kayak dulu tuh aku pernah pacaran gitu ya, terus tidak disetujui gitu sama orang tua si pacar aku gitu. Alasannya itu adalah karena mamanya bilang sionya nggak cocok. Dia bilang katanya karena dapetnya ya mungkin ya Cina Toto ya. Dia bilang katanya karena dia bilang waktu itu iya nih kamu nih cewek sionya gede ya. Kalau kak cewek sionya gede masuk ke dalam keluarga, kebetulan di keluarga mantan aku itu dia punya sio tuh semua kecil gitu dia bilangnya ya. Dia bilang jadi katanya nggak bagus gitu kalau cewek yang sio besar masuk ke keluarga yang sionya kecil, nggak bagus buat orang tua. Dia bilang katanya ntar orang tuanya tuh bisa jadi sering sakit lah atau apa gitu ya. Dulu tuh aku tuh sedih banget gitu ya pas bilang kayak gitu kan ya. Maksudnya ya singkat kata ujungnya akhirnya aku memutuskan untuk mengakhiri gitu ya hubungan itu gitu karena kayak tapi itu maksudnya ya udah mengakhiri oke gitu kan. Tapi kan kayak ada dari aku tuh ada kayak luka gitu ya. Kayak ada merasa ada rejection gitu. Terus sampai aku tuh sempet lama gitu ya berpikir gitu kayak duh kalau misalnya aku nggak tahu ya, tapi kayak kalau di orang Chinese itu kebanyakan di keluarga aku juga gitu ya, katanya kalau cewek tuh bagus yo kelinci, karena kalem katanya gitu, karena kalem lemah lembut kayak kelinci lah gitu kan. Waktu itu aku sempat doa ke Tuhan gitu, aku bilang Tuhan, kok aku nggak dilahirin sio kelinci aja sih Tuhan, biar aku disetujuin aja gitu kan, hidup aku lancar-lancar aja gitu loh. Pokoknya ya ibaratnya tuh kalau misalnya setiap ada masalah gitu ya apapun itu, aku tuh selalu bawa ke Tuhan, aku selalu tanya ke Tuhan gitu, aku doain ke Tuhan gitu kan daripada kayak aku curhat sana sini gitu ya ke orang gitu kan, ya belum tentu orang juga kadang-kadang peduli ya sama masalah kita gitu, dan juga belum tentu kadang-kadang nasihat mereka tuh sebenarnya membangun juga, kadang-kadang bisa makin membuat kita tuh tambah pesimis apa gimana gitu. Jadi aku cuman mengandalkan Tuhan gitu. Aku cerita semuanya ke Tuhan gitu, dan untungnya tuh memang aku juga kebetulan tipe orangnya itu bukan yang melankolis gitu ya. Aku nggak suka kayak terlalu lama hanyut dalam kesedihan atau terlalu lama galau-galau gitu ya. Aku tuh nggak suka anti banget ya kayak gitu. Maksud aku kalau dalam hidup gitu ya, ya kita sedih boleh lah gitu. Menangis boleh gitu kan, tapi kita jangan terlalu lama gitu berdiam di dalam kesedihan atau keterpurukan itu gitu. Maksudnya dan kita tuh nggak bisa mengendalikan orang gitu ya, orang mau ngomong kita apa gitu ya, orang mau komen kita apa gitu, kita nggak bisa kendalin, dan badai yang terjadi dalam hidup kita juga kita nggak bisa kendalikan gitu. Tapi satu hal yang kita bisa kendalikan itu adalah sebenarnya reaksi kita gitu ya, mindset kita gitu kan. Jadi pokoknya intinya ya aku cuma berseru ya sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Aku tidak mau dengar omongan, maksudnya tidak mau bergantung kepada manusia gitu ya, atau apa kata dunia gitu. Aku percaya Tuhan itu adalah sumber hikmat. Jadi ya benar-benar bergantungnya pada Tuhan doang, minta pertolongannya sama Tuhan, dan aku percaya maksudnya Tuhan tuh udah persiapan hidup kita tuh jauh gitu sebelum kita menghidupi rencananya saat ini. Itu sih kalau dari aku. Ya, yeah. Thank you Len. Menghidupi rencananya saat ini. Love your answer. Dan aku tadi thank you for sharing, dan benar-benar apa ya, open your hearts pada kita semua, bahwa kadang orang bisa kasih kita label, entah itu show kita, entah itu mungkin personality kita atau apapun. Tapi yang terpenting yang kamu bilang, lari sama Tuhan dan menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita itu. So whatever label yang dunia kasih ke kita, you know what, just tepis tuh semua label, say that I am precious, karena Tuhan sudah precious. So
tadi kan Ellen udah cerita nih ada satu hal itu yang bikin kamu kayak merasa gagal gitu. Nah, kalau misalnya dalam kamu berbisnis, apalagi aku lihat kalau Potato ini kan banyak juga bergerak di bidang yang ada event ya. Kalau misalnya kayak beberapa event yang aku kunjungin itu biasanya ada standnya Potato tuh, atau Potato yang jadi kayak pakein temporary tattoo dan segala macam. Nah, dengan adanya COVID situation ini mungkin juga berdampak. Dan kalau aku lihat sometimes mungkin kita pede-pede aja, tapi kadang-kadang kalau ada situasi yang gencet kita, itu bikin kita itu down dan meragukan diri kita sendiri. So, kamu pernah nggak ngerasain seperti itu? And gimana caranya? Iya, iya deh. Kalau dari sisi aku sebagai entrepreneur ya, sebagai pebisnis gitu, tentunya kalau dalam dunia bisnis, kalau jualan lagi sepi atau kayaknya omset gitu-gitu aja, pasti kayak rasanya aduh lemes gitu ya. Nah, cuman ya soalnya kan di dalam dunia bisnis itu kan itu sebenarnya area peperangan gitu ya, medan peperangan gitu aku percaya. Maksudnya banyak saingan gitu, banyak kompetitor yang menjual barang yang sama kayak di Topet atau Shopee kita tahu orang tuh gampang banget, customer bisa gampang banget filter by price atau apa kayak gitu. Nah, terus aku punya satu kesaksian sih, maksudnya kayak ya COVID gitu ya, COVID biasa tuh karena kan produk aku itu ada support buat klien B2B gitu. Nah, biasa klien B2B-nya itu adalah kebanyakan ya buat event gitu. Mereka bikin custom tato dari saya, dari aku tuh biasa untuk promosi acara mereka atau apa gitu ya. Kita tahu sekarang COVID dari tahun lalu semua acara itu nggak ada, shutdown gitu ibaratnya. Jadi kayak dari tahun lalu itu yang bikin klien B2B aku tuh nggak ada gitu ya, walaupun ya kita masih ada jual retail gitu. Nah terus ya sekarang apalagi udah mau lebaran gitu kan, ya biasa kalau lebaran kan kita harus kasih THR nih ke karyawan gitu kan. Terus kebetulan memang ada admin aku satu tuh udah kerja sama aku 7 tahun gitu, dan dia tuh lagi mau lahiran, dia mau pulang kampung lahiran gitu kan. Nah terus ya aku harus kasih THR gitu, dan aku pikir kan ya dia udah kerja udah lama juga gitu, aku pengen I want to give her more gitu loh, kayak untuk kelahiran dia juga gitu. Dan aku tuh ya itu aku bilang lagi ke Tuhan gitu, apa-apa pokoknya ngadu ke Tuhan, aku minta sama Tuhan, aku bilang Tuhan aku pengen kasih karyawan aku ini lebih gitu ya, maksudnya untuk dia THR dan lahiran gitu loh. Pokoknya aku tuh mau memberkati orang lebih banyak lagi gitu loh sebagai entrepreneur gitu. Terus aku doa ya, aku diajarin satu doa, yaitu itu doa untuk tujuannya peningkatan omset gitu ibaratnya gitu. Dan aku tuh mendoakan doa ini itu sangat detail ya. Jadi diajarinnya adalah ya kita harus menyebutkan gitu ya nama produk kita apa, tokonya apa gitu, dan kita minta angka gitu kepada Tuhan, peningkatan omsetnya maunya seberapa gitu ibaratnya. Nah terus makanya aku bilang Tuhan itu sangat baik gitu, benar-benar sangat baik, dan Tuhan menjawab doa aku, dan itu tuh cepet banget lagi dijawabnya gitu. Doanya tuh kayaknya awal bulan lalu ya, April gitu, dan tiba-tiba twing gitu, bulan lalu tuh aku dikasih tender sama Tuhan gitu. Nah namanya tender gitu ya, biasa kan tender nggak ada tuh yang cepet, ngedealnya tuh nggak ada yang cepet, prosesnya tuh nggak cepet, dan ya nggak mulus juga ya gitu, nggak mulus kayak jalan tol gitu, banyak pletot-pletotnya gitu ya, karena si kliennya juga minta harganya tuh berkali-kali karena dia ngerubah spek terus gitu. Terus ukurannya juga digonta-ganti gitu, terus variasi tatonya juga dari 3 desain bisa tiba-tiba berubah gitu jadi berapa desain gitu kan. Tapi ya maksudnya ya nggak mulus tadi aku bilang gitu kan. Tapi aku tuh nggak menyerah gitu ya, aku tetap jalanin gitu, dan aku tuh aku doa terus sama Tuhan gitu, aku doanya makin kencang, dan aku doa plus penyembahan ya kepada Tuhan gitu, tiap hari deh aku mendoakan doa peperangan ini gitu loh, pagi malam gitu, dan aku bilang sama Tuhan pokoknya kalau memang ini dari Tuhan gitu, ini tender pasti akan goal, aku bilang gitu, dan Tuhan yang akan bantu aku dealin harganya, karena yang paling lama itu proses deal harganya itu gitu, karena yang namanya buyer gitu ya
ya dia nawar-nawar mulu gitu kan, mepet-mepetin harga kita terus gitu. Terus sedangkan dia dari awal kasih aku project, dia udah kasih deadline timeline gitu. Dia bilang sebenarnya akhir bulan April kemarin udah harus start produksi gitu loh. Waduh. Terus pokoknya aku doa lagi ke Tuhan. Aku bilang, Tuhan please semoga project ini aku kalau bisa deal itu di akhir bulan gitu. Jadi aku bisa mulai produksi karena kan ada libur Lebaran dan lain sebagainya gitu kan. Terus mana lagi kemarin pas akhir bulan itu aku tuh lagi ada acara wedding keluarga di Bali lagi gitu, dan aku tuh disuruh pergi lebih awal karena aku harus temenin saudaraku tuh buat ketemu Romo di gereja untuk jadi saksi mereka gitu loh. Terus aduh gila, aku kan kepikiran terus ya, aduh tendernya belum oke nih, harganya belum oke nih, aku pergi tuh nggak tenang gitu loh, belum tenang. Tadinya pengennya kalau misalnya sebelum ke Bali udah deal kan oke ya, udah lebih tenang lah setidaknya gitu. Ini tuh belum deal gitu loh. Terus ya pokoknya singkat cerita lucunya, aku bawa laptop ke Bali dong untuk kerja kan. Ketika di pesawat kerja sampai kerja, pas di pesawat kerja baterai laptop aku mati gitu. Sedangkan aku tuh lagi harus kirim penawaran harga kepada si klien aku karena dia udah mepet-mepet gitu. Dia bilang, iya Bu tolong ya kirim cepet ya Bu penawarannya ya Bu gitu. Lagi bikin di pesawat mati gitu laptop aku gitu kan. Terus habis itu aku pikir, oh ya udah deh, habis ini kan ke hotel nih, sebentar sebelum ke gereja ketemu Romo, aku bikin dulu di hotel gitu kan, ya paling 10 menit lah cukup gitu. Baru ntar ke gereja gitu. Terus gitu nyampe, ternyata waktu itu nggak cukup, mepet banget gitu. Kita nyampe hotel, saudara aku udah bilang, ini kita nggak boleh telat nih ketemu Romonya. Kalau telat ketemu Romonya, ntar Romonya udah pergi gitu kan. Jadi aku tidak sempat membuat penawaran harga itu. Jadi aku harus membawa laptop aku yang baterainya udah habis, aku bawa casnya, aku bawalah ke gereja gitu kan. Aku pikir ya udah deh buatnya di gereja aja deh, ntar kalau ada waktu atau gimana gitu kan. Ternyata ketika sampai gereja, untungnya Romonya belum datang. Romonya telat, singkat kata gitu. Romonya telat, jadi ya udah aku nunggu di kantor gereja. Aku tuh sambil buat penawarannya gitu. Terus akhirnya udah selesai buat penawarannya, kirim. Nggak lama Romonya datang gitu kan. Terus ya udah aku jadi saksi buat si saudaraku itu. Terus kayak ya udah habis itu aku pas kita lagi jalan pulang ke hotel, aku bilang sama mama aku gitu kan. Aku bilang, "Mah, gila ya, lucu banget loh. Ini tuh bener-bener project tuh dari Tuhan loh. Aku sampai ngirim surat penawarannya aja tuh di rumah Tuhan gitu loh. Disaksikan di depan salib dan disaksikan oleh para malaikat gitu ya." Mama aku juga bilang, oh iya ya, gila ya gitu. Jadi aduh bener-bener, makanya aku tuh bisa membuat kesaksian ya malam ini. Bener-bener aku mau bilang Tuhan kita tuh hebat banget gitu, bener-bener ajaib lah gitu, bener-bener dahsyat sekali gitu. Aku tuh percaya kalau kita sebagai anak Tuhan gitu, kalau Tuhan mau memberkati anaknya, nggak mungkin diberkatinya itu cuma ciprat-cipratan gitu ya. Kalau Tuhan mau memberkati itu pasti berkelimpahan gitu loh kepada kita, berkelimpahan sampai kita tuh bisa kewalahan untuk mau menerima berkatnya Tuhan gitu. Itu benar-benar miracle banget sih, benar-benar gitu. Ini ada satu ayat yang menjadi favorit aku juga di 2 Tawarik 31 ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semua dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Dan aku tuh sering banget deh ngulang-ulang, maksudnya sebagai pebisnis gitu ya, entrepreneur gitu, aku selalu sering banget ulang-ulang ayat-ayat seperti ini gitu untuk memberikan aku kekuatan dan selalu mengingatkan aku bahwa aku tuh benar-benar harus bersandar kepada Tuhan dalam setiap pekerjaan yang aku lakukan. Itu sih kalau dari aku. So much, Ellen, for sharing. Jadi mau kamu dalam ketakutan atau apapun, you just pray, berdoa dengan seperti dengan Bapak ya, bisa spesifik apapun, tapi pada akhirnya we leave it to God, berserah karena kita tahu kehendak Tuhan pasti yang terbaik dan He always wants to bless us. Ya. Yeah. Thank you so much, Ellen. So sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Christy yuk. Aku pengen nanya-nanya nih, kalau Christy kan ada di dunia entertainment dan dia pasti hadapan banyak dengan dunia entertainment itu kan sangat
penuh dengan competition pastinya, dan banyak orang yang sangat apa ya, kayak melihat image gitu, Christy. So pernah nggak kamu terintimidasi gitu atau merasa kayak insecure dengan sekelilingmu? Oke, itu mah aku waktu Ciolana ngomongin tema ini, dan di momen ini aku bilang sama Ci, sekarang nih aku menganggap insecure itu adalah best friend, so we have to deal each other tanpa membunuh, atau kalau bahasa itu we have to deal and stay each other tanpa bunuh satu sama lain. So singkat cerita gini, Ci, aku tuh kan dari dunia entertainment ini dari 2010. Tadi aku sempat bilang bahwa aku mengawali karirku di dunia teenager. Terus aku bilang sama Tuhan, aku merasakan pertolongan tangan Tuhan tuh benar-benar luar biasa, sama kayak Ellen gitu di setiap casting or anything. Tapi kalau sekarang mungkin bisa dikatakan beberapa tahun belakang ini aku sudah mulai lebih banyak lagi dikenal orang. Walaupun belum terkenal banget ya. Dulu itu aku tuh dipanggilnya sekuter, selebritis kurang terkenal. And I have to admit it, karena program aku tuh program yang belum terkenal. Jadi orang tuh kayak, siapa ya? Kayak pernah lihat deh, siapa ya? Sampai sekarang juga mungkin belum terkenal banget, karena orang taunya adalah I'm the host of Insert, program yang sudah besar. Tapi sebelum aku dapat program ini, aku tuh pergumulanku tuh banyak banget gitu. Walaupun aku tadi bilang ya Tuhan selalu bantu. Tapi di dunia entertainment ini mungkin banyak banget event-event atau program-program yang aku tuh nggak dapetin jutaan, nggak nyampe jutaan sih, lebih banget ya. Kayak ratusan casting yang aku datang, aku tuh nggak deal. Ratusan klien MC yang udah minta penawaran, udah sampai GR apa segala macam, nggak deal juga. Dan di momen-momen itu, aku merasa kayak, what's going on? What's wrong with me? Kayaknya gue nggak salah deh. Bahkan waktu itu juga pernah gitu, aku sebelum dapat program Insert ini, di tahun 2017 aku capek banget casting tuh nggak pernah kena, sampai aku tuh pas aku hitung-hitungan ongkos casting aku, itu kayaknya ongkos casting yang paling fantastis. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, untuk mendapatkan sebuah program atau peran, di castingnya itu nggak cuma sekali, berkali-kali. Mungkin kalau misalnya dunia bisnis, ya tadi Ellen bilang tender itu negonya berkali-kali gitu kan. Tapi kok selalu dapet di ujung pintu, sampai kayak udah tinggal satu kali lagi kok batal lagi. Dan itu momen aku yang kayak, Tuhan katanya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan, aku ini udah ngerjain, udah damai sukacita banget loh. I'll do my best. Kenapa kok cuma sampai pintu doang ya? Sampai waktu itu ada program namanya, adalah program di Trans 7. Aku tuh udah total banget di program itu 3 bulan untuk castingnya. Dari 8 orang nih, dipilih 5 hostnya kan. Aku tuh kayak, itu pasti aku. Karena aku, I know the quality. I know gimana mereka respon. Dan pada saat itu, aku nggak keterima. Aku nggak masuk. Dan aku ingat banget ya, waktu itu aku harusnya pelayanan di sebuah gereja di Tangerang. Aku nggak bisa, karena I was crying so hard. Aku bilang kayak sama supir aku, kita putar balik ke Bekasi lagi, karena aku nggak bisa pelayanan. Dan aku bilang kayak aku ngelak badan sama peretnya. Saking aku tuh kayak sakit banget gitu loh. Kok bisa ya Tuhan lewat membiarkan ini terjadi sama aku. And thank God waktu itu juga udah ada LG segala macam. Itu kan berarti kan momen-momen manusia aku ya, merasa aku nggak I'm not good enough. Kok usaha aku batal, apa salah aku, questioning Tuhan. Udah percaya sih, tapi masih questioning. Kayak gimana dong ini, gimana? Ya udahlah, walaupun aku nggak tahu gimana, aku tetap percaya aja. Tapi I let myself cry. Aku membiarkan diri aku tuh menjadi manusia apa adanya deh. Kalau mau marah, sebel, kesel, ya just do it gitu loh. Biarkan itu memang harus keluar. Karena kita juga kan harus menjadi wanita yang kuat, tapi kuatnya tuh harus benar-benar penuh wisdom gitu. Akhirnya singkat cerita, aku cerita di LG, dan aku sampai waktu itu memutuskan untuk kayak, oke, aku bakalan selesaiin kuliah aku, dan aku nggak mau lagi di dunia entertainment. And I tell to LG kan waktu itu, aku ingat banget di rumah Ci Henny, terus kayak sebenarnya kayak, jangan, we believe in you, apa segala macam, lagi-lagi lingkungan dan komunitas yang baik gitu kan, kayak no, kita percaya kok sama lo, sabar aja. Dan bener aja, itu kan 2017 ya, 2018 Tuhan buktikan gitu bahwa aku satu-satunya MC waktu itu di Asian Games and Asian Para Games, which is itu ajang bergengsi di Indonesia buat dunia ya. Aku satu-satunya host yang bisa dapat 2 full. Itu dapat 2 program, bukan 2 program, dua cabang olahraga. Dan cabornya itu masing-masing semuanya full. Karena kan cabur ada yang cuma 2-3 hari kan. I got full di Asian Games, Asian Para Games. Aku satu-satunya MC lagi yang dapat tinggal di Wisma Kemayoran. Dan dapat setelah aku, kan kita ada grupnya segala macam kan.
Jadi kayak aku berasa kayak, wah ini sih emang Tuhan buktikan banget nih kalau emang waktunya udah siap, bener kata Ellen tadi, diberkatinya tuh sampai lo kewalahan, sampai lo kaget, sampai orang-orang tuh bingung-bingung kayak, kok bisa ya lo yang dapet ini segala macam di tengah badai yang udah aku lewati. Jadi kayak aku yang kayak, oh ya udah kalau memang itulah how great is our God gitu. Dia bisa melakukan apapun. Cuman di tengah pergumulan, dia izinkan aku merasa gagal, dia izinkan aku merasa not good enough, dia izinkan aku melewati situasi yang nggak perfect pastinya, tapi kesempurnaan dia itu nyata di situ. Dan itu yang membuat aku secara nggak sadar menjadi orang yang, atau wanita yang bersinar. Aku inget banget, ini juga kayaknya jawaban dari semua, ada beberapa pertanyaan aku waktu di Precious Woman IG Live-nya MD minggu lalu. Dia tuh, aku lupa ayatnya, tapi MD tuh bilang, kita sebagai Precious Woman, ini ayat yang mungkin jarang didengar gitu, tapi ini powerful banget buat aku. Apalagi aku pencinta parfum gitu ya. Lo itu sebagai anak Tuhan, sebagai anak kesayangan Tuhan, sebagai putra dari Tuhan, wanginya nih wangi surga, say, gitu kan? Nggak bisa ter-explain. Lo masuk ke situ, masuk ke sebuah tempat, komunitas tempat lo kerja, apa keluarga lo, apapun tempatnya Tuhan, harus sadar bahwa anak Tuhan, wanginya aja udah beda gitu. Walaupun parfum gue mahal, gue lebih senang wangi parfum anaknya Tuhan. Dan itu yang kayak aku merasa akhirnya orang-orang melihat bahwa wah gila sih, ini orang kok bisa dapat ini, dan itu semua aku percaya karena ada Tuhan di belakang aku. Dan akhirnya as time goes by, oh ya di 2018 juga aku akhirnya menjadi host insert di tengah semua, kalau misalnya drama-drama itu juga ada, termuda juga, dan dari sekian banyak host insert aku juga satu-satunya yang cuma casting sekali. Jadi itu kayak, hah, gila, Tuhan benar-benar menunjukkan bahwa when you are ready and when this blessing is for you, it goes to you gitu loh. Tapi sabar, harus lewat dulu nih situasi-situasi yang nggak perfect supaya bisa sempurna jadinya gitu. Makanya pas banget dengan tema ini, itu yang benar-benar aku rasakan banget di kehidupan karir aku. Itu yang highlight-nya aja nih. Yang kecil-kecilnya pasti banyak banget. Apalagi tiap hari aku harus berdeal dengan shooting, berdeal dengan orang yang nyinyir apa segala macam. But thank God I have Jesus with me, sehingga aku bisa melewati itu semua. Dan aku kayak, oh yaudah nih, Tuhan yang kemarin-kemarin nolong gue, juga Tuhan yang sama yang akan tolongin gue di masa-masa depan gue. Tuhan yang bikin case kemarin tuh yang tidak sempurna jadi sempurna, adalah Tuhan yang sama juga nih, yang akan bikin mungkin masa-masa yang nggak sempurna di depan gue, challenge depan gue, akan menjadi sempurna. Sabar aja, Bun. Sabar, percaya, pegang sama Tuhan. Karena emang He's so amazing and He's so wonderful. Terus kalau misalnya dibilang, lu mah Tuhan banget sih ngomong apa segala macam. Terus gue selalu ngomong sama gini sama teman-teman gue, lah terus yang bikin ini siapa? Jin Tomang? Kan enggak ya? Itu Tuhan. Jadi bukannya gue mau yang gimana-gimana, but I tell you my story. Dan aku juga bersyukur banget gitu di komunitas aku Light of Jesus Family. Semuanya tuh terasa relevan. Sabda Tuhan itu terasa relevan. Mungkin dulu aku pernah jauh dari yang I was born Catholic and raised with Catholic family. Tapi kayaknya kalau kebenaran firman Tuhan, apa tuh kayaknya agak-agak jauh. Tapi aku bersyukur lagi-lagi aku punya komunitas yang baik, yang bisa apa ya, relatable. Jadi tuh semuanya firman-firman Tuhan tuh terasa indah, terasa manis, walaupun memang ada imperfection-nya, tapi semuanya tuh benar-benar sempurna. Gitu, Ci. Oh, jadi panjang, maaf. We are so blessed with your sharing. Keren banget gitu ya. Kita harus jadi terang, dan wherever we go, we have to spread His love. Kayak jadi berikan wanginya Tuhan gitu. Wah, keren banget. So, aku pengen nanya nih sama Christy. Kamu pernah nggak merasa kayak, I wish I were someone else? Aku berharap kok kayaknya lebih keren orang lain gitu. Terus gimana cara kamu menghadapinya, dan nasihat apa nih, advice apa yang kamu punya untuk para precious women hari ini yang mungkin merasa yang lagi apa ya, kayak bergumul dengan imperfection atau merasa kayak I'm not good enough. Okay. Thank you for the question. Aku udah ada jawaban, tapi aku bingung jawab dari mana. So, apakah aku pernah merasa pengen jadi orang lain? Iya. Apa kayak ini, walaupun itu nggak yakin, nggak yang kayak pengen banget gitu. Itu terlintas aja gitu di pikiran. Iya, apalagi sekarang aku bekerja di dunia entertainment, ngelihat senior atau satu yang kayak, wah gila gitu, aslinya cantik banget.
wah gila, kok dia gini banget, itu segala macam. Dan aku sangat bersyukur banget bahwa aku dikasih talent untuk menjadi seorang public speaker, TV host, dan lain-lain. Dan aku dikasih kesempatan untuk interview orang dari yang sini sampai yang mana, aku puji Tuhan udah pernah. Jadi I can hear the story gitu. Dan semuanya itu pasti ada pergumulan dan ada tantangan. Jadi ketika misalnya aku pengen jadi siapa, nggak tahu gimana aku bisa dengar ceritanya dia, atau akhirnya bisa tahu, aku terkaget-kaget bahwa ternyata yang dia lalui itu sedahsyat itu loh. Jadi aku langsung kayak yang, apakah aku bisa lewatin itu? Apakah aku kuat lewatin itu? Dan aku juga lihat lagi bahwa kan setiap orang ini punya purpose-nya masing-masing. Jadi itu dia, mungkin secara general gitu sempat terlihat, seandainya gue cantik ya kayak Kaluna, tinggi, putih, bener-bener langsing banget gitu, and everybody loves her. Terus kayak seandainya gue cakepnya kayak Pet, bener-bener kayak model, badannya model banget gitu kan, wah gue bisa pakai baju ini dan lain-lain. Tapi thank God, karena udah ada kebenaran firman dan Tuhan bukakan bahwa semua orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing dan semua orang punya challenge. Challenge-nya dia belum tentu lo bisa lakuin, dan challenge-nya gue juga belum tentu orang bisa lakuin. So just be focused. Itu yang akhirnya melihat ketika ada insecurity atau kepengenan wanita itu pengen lebih kurus, putih, segala macam, itu cuma lewat doang. Karena lagi-lagi udah ada ininya nih, udah ada apa namanya, ibarat kata udah ada dasarnya. Jadi pas dia lewat membal aja. Jadi itu yang aku bersyukur banget, Cici. Jadi itu yang juga aku pengen sampaikan ke teman-teman semua bahwa yuk kita lihat itu kebenaran firman Tuhan bahwa memang setiap orang kita tuh diciptakan menjadi putrinya Tuhan, putri kerajaan surga. Tapi kita semua tuh spesial. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak melihat orang, kepengenan apa segala macam, kita nggak berangkat di journey kita untuk menjadi putri kerajaan Tuhan. Jadi kayak terlalu pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Padahal Tuhan udah punya ininya masing-masing. Berkata kalau bunga tuh ya, kalau bunga terlalu banyak ngelihat bunga lain yang mekar, dia nggak akan mekar. Tapi kalau dia fokus, udah ada lihat terus airnya, nutrisinya, berkatnya segala macam, dia akan berkembang. Dan maksudnya bunga itu kan berkembang bukan untuk bersaing ya, tapi mereka tuh bermekaran dengan indahnya disahkan sama Tuhan tuh untuk memang menciptakan keindahan di dunia ini dengan versinya masing-masing. So itu yang mungkin bisa aku sampaikan ke Precious Woman, bahwa we are precious in God's eyes. Spesial itu loh, sedetail itu, sepersonal itu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi reminder bahwa yuk kita fokus yuk sama rencana Tuhan di hidup kita supaya kita bisa bermekaran gitu. Karena kalau misalnya lo melihat seseorang itu bermekaran dalam Tuhan, misalnya lo lihat Ellen, lihat si Yolanda, lihat aku, mungkin lo juga bisa gitu loh. Asal lo fokus aja dan benar-benar berjalan, bertumbuh, berkembang dengan sumber yang benar, yaitu Tuhan. Gitu. Wow, thank you so much, Christy. Sekarang saya mau invite ya both Ellen and Christy together. Kita mau close this event. Sekali lagi teman-teman yang ikut hari ini, all precious ladies, thank you so much udah join. Teman-teman yang mau donate untuk korban bencana dan juga orang miskin bisa donate di bawah ini, dan kami akan menyalurkan lewat Lembaga Daya Dharma Kuskupan Agung Jakarta. So thank you so much Ellen dan Christy. Waktunya kayaknya terasa singkat banget ya, karena ngomong-ngomong seru nih, bincang-bincang cantik sama Ellen dan Christy. We learn so much, dan precious women, your imperfection itulah yang membuat kamu cantik dan membawa warna bagi dunia ini. Karena Tuhan has made you beautiful and precious. Dan kasih karunia Tuhan itu cukup. His grace is enough untuk kita semua. So maybe I'm an imperfect person, but I am loved by a perfect God. Amin. Nah saat ini aku pengen minta tolong Christy untuk lead us in prayer. Alright, iya semuanya teman-teman, precious ladies, semuanya precious women, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, we are thank you so much for this beautiful moment. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh ciptakan kami dengan sangat berharga, dan Engkau ingatkan kami kembali Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa setiap orang adalah
makhluk ciptaanmu yang sempurna Tuhan. Engkau jadikan itu indah adanya termasuk semua wanita yang hadir pada malam hari ini, all precious women, dan semua wanita dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya setiap wanita yang hadir di sini boleh terus merasakan damai-Mu, boleh terus merasakan hadirat-Mu, boleh terus menyaksikan bahwa Engkau sungguh sempurna Tuhan, sehingga kami pun yang menjadi anak-anak sayangan-Mu boleh terus tumbuh Tuhan menjadi orang-orang yang benar-benar penuh kasih, penuh cinta, di tengah ketidaksempurnaan, sehingga orang bisa melihat betapa sempurnanya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan mungkin ada luka-luka yang mungkin setiap orang tuh nggak tahu, atau kondisi-kondisi yang memang orang-orang tuh benar-benar merasakan tidak bisa melihat kesempurnaan atau keindahan atau kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya setiap orang dan wanita yang hadir di sini Tuhan bisa terus Engkau pegang tangannya, bisa Engkau ubahkan keadaannya sehingga mereka bisa lebih lagi mengenal kasih-Mu dan juga merasakan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami indah semua Tuhan dan sangat luar biasa, dan inilah kami Tuhan. Kami siap untuk terus bersama-Mu, menggandeng tangan-Mu Tuhan, dan bersinar untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat program Precious Woman dan juga Instagram kami atau program-program yang ada di GoPlay ini Tuhan, sehingga kiranya program-program ini yang kami adakan dan juga para pelayan Tuhan ini bisa benar-benar membuat sebuah perubahan yang baik Tuhan, bisa menyelamatkan hidup orang, dan terlebih Tuhan bisa membuat orang merasakan kasih-Mu dan lebih memuliakan nama-Mu lagi. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Thank you so much. Thank you semuanya. Untuk semuanya. So see you in 2 weeks time. Bye. Bye. God bless.